Kor. Nice. Jago juga temen gua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mulai nih. Biar ini suara lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan dan mempresentasikan tugas mandiri otomasi industri. Saya sendiri Asep Saifuddin, NIM 35201004 dan dosen Agus Warno SOM MT. Yang pertama, jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu bisa dibuat. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, surya, atau matahari, diesel, gas, dan yang lainnya. Selanjutnya nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan arus DC dan arus AC. Arus DC atau direct current, yaitu arus yang besarnya searah atau tidak berubah-ubah. Sedangkan arus AC, alternating current, yaitu arus yang besarnya dan arah yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Selanjutnya nomor 3, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan arus tegangan dan arus rendah tegangan tinggi? Lebih berbahaya mana? Jawabannya itu arus kuat adalah suatu kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus yang cukup tinggi atau kuat. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan menengah dan tegangan tinggi. Arus kuat juga sering disebut dengan istilah elektro. Sedangkan arus lemah adalah suatu sistem kelistrikan yang memuat energi listrik dengan arus rendah atau kecil. Arus kuat sering dikaitkan dengan sistem kelistrikan yang memiliki nilai tegangan rendah. Sistem kelistrikan dengan arus lemah dapat dijumpai pada peralatan elektronik yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan perbedaannya sangat berkaitan dengan nilai arus pada suatu energi listrik. Kelistrikan arus kuat tentu saja memuat arus yang tinggi. Sebaliknya, kelistrikan arus lemah memuat arus yang rendah atau kecil. Jadi, mungkin pernyataan di atas dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita mengenai perbedaan arus tinggi, tegangan rendah, dan arus rendah tegangan tinggi. Meski belum jelas diuraikan secara terperinci. Dan berbahaya mana keduanya saling berkaitan. Analogi tegangan, tembus berapa jauh arus kekuatan membunuh selama tidak tembus ke jantung dan organ lainnya, manusia masih hidup. Selanjutnya nomor 4, pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Arus tinggi tegangan rendah seperti sepeda motor mempunyai baterai dengan tegangan 12 volt, tapi mempunyai arus tinggi mencapai 5.000 ampere dikarenakan fungsi dari koil sepeda motor. Tegangan tinggi arus rendah seperti pada KWH rumah yang mempunyai tegangan tinggi 220 volt. 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Yang pertama itu perannya itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu meningkatkan kualitas hasil produksi. Yang ketiga itu meningkatkan fleksibilitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu menurunkan biaya produksi perusahaan. Dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Memang proses pemasangan sistem otomasi dan pelatihan untuk menggunakannya memakan biaya yang tidak sedikit. Namun, dalam jangka panjang, biaya penjalankan mesin lebih rendah melalui otomasi industri Indonesia dibandingkan biaya gaji dan tunjangan untuk pekerja. Nomor 6 yaitu jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Aliran muatan listrik melalui suatu pengantar konduktor pada konduktor padat. Aliran muatan yang terjadi adalah aliran elektron atau aliran yang bermuatan negatif. Arah arus listrik disepakati sebagai arah gerakan muatan positif. Terbentuknya negatif dan positif elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Karena elektron yang bermuatan negatif akan tertarik oleh kutub bermuatan positif. 7. Jelaskan mengenai listrik
3 fase dan 1 fase, manfaatnya dan penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 3 fase dan 1 fase. Yaitu listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat pengantar, yang ke satu sebagai kawat fase dan yang kedua sebagai kawat netral. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt. Kelebihan listrik 1 fase lebih simpel karena terdiri hanya 2 pengantar saja dalam jaringan dan lebih ekonomis. Biasanya listrik 1 fase digunakan untuk listrik perumahan. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase R, S, dan T dan 1 kawat netral atau sering dibilang kawat ground. Umumnya listrik 3 fase bertegangan 330 volt dan biasa digunakan di industri atau hotel. Manfaat listrik 3 mempunyai daya yang besar karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Inilah contoh instalasi listrik 1 fase. Dan yang ini adalah contoh instalasi listrik 3 fase. Delapan, arus padat PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jawabannya itu PLN didistribusikan menggunakan arus AC atau bolak-balik. Karena arus listrik searah DC kehilangan sebagian energinya sewaktu disalurkan pada tegangan tinggi. Oleh sebab itu, mengirimkan arus searah melalui kabel tegangan tinggi yang diperlukan untuk pengiriman jarak jauh tidaklah ekonomis. Dengan demikian, arus bolak-balik atau arus AC listrik tegangan tinggi dapat disalurkan dengan lebih murah daripada arus searah, dan tegangannya pun bisa dinaikkan atau diturunkan cukup dengan mengaktifkan transformator. Pada bagian distribusi listrik, listrik dialirkan dari gardu induk ke rumah-rumah atau ke industri-industri melewati gardu-gardu transformator yang terpencar letaknya di dalam kota. Di dalam gardu transformator tersebut terdapat transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik AC atau penurun tegangan yang akan menurunkan tegangan listrik AC dari 20 kV menjadi 20 volt. Jadi ketika listrik didistribusikan PLN menurunkan tegangan bukan menaikkan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara, magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi. Dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Ada 3 cara untuk membuat magnet. Dengan cara menggosokkan magnet permanen. Cara paling sederhana dalam membuat magnet adalah dengan menggosokkan magnet permanen ke benda ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang memiliki momen magnet permanen sehingga dapat ditarik oleh magnet. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, kobait, nikel, dan baja. Selanjutnya, induksi magnet adalah mendekatkan bahan ferromagnetik dengan magnet permanen tanpa perlu bersentuhan. Medan magnet permanen tersebut akan menyelaraskan momen-momen magnet dalam besi sehingga besi menjadi magnet. Yang terakhir, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah prinsip bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Jika mengalirkan arus pada kawat yang melingkar, maka akan timbul medan magnet di sekitarnya sesuai dengan kaidah dan tangan kanan. Kurang lebihnya, terima kasih presentasi dan penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dali, mana videonya nih? Udah, belum stop. Stop. Eta